Di masjid ba'da sholat subuh mengadakan kajian rutin, yaitu kajian tematik yang insyaallah akan dibimbing beliau yang terhormat Al-Ustaz Dr. Haji Ilhamullah Sumarhan MAK. Marilah kita dengarkan bersama kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah, rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Al-Ustaz Dr. Haji Ilhamullah Sumarhan. Dipersilahkan naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini Hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah jamaah Masjid Al-Maghfirah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya adalah calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini berada di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling utama, yaitu di rumah Allah. Di waktu yang paling utama adalah di waktu subuh, dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka kemuliaan-kemuliaan itu kita lakukan bersama, semuanya atas izin dan rahmat Allah. Maka mudah-mudahan kita adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang terbaik, sebagaimana doa kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang kemarin yang direncanakan kajian pagi hari ini adalah tentang menuju kedamaian dunia dan akhirat. Menuju kedamaian dunia akhirat. Damai itu bisa bermakna keselamatan. Damai itu bisa bermakna ketentraman, kenyamanan dunia dan akhirat. Bahasa yang sering kita dengarkan melalui Al-Quran, sebagaimana misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam menyebarkan agama Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kamu itu supaya menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sumber kedamaian, sumber keselamatan, dan menjadi inspirasi cinta untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Alam itu maknanya sangat luas. Alam itu bisa bermakna alam manusia, alam hayawania, alam apa? Alam lahiria, kauniyah. Meliputi manusia, meliputi lingkungan hidup. Bagian dari alam manusia ada manusia yang beragama Islam, ada manusia yang tidak beragama Islam. Makanya syu'uban wa qabailah, manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan beragama, itu bagian dari alam. Alam itu ada alam lahiriah, ada alam batiniyah. Alam lahiriah, ada alam batiniyah, jasmaniyah dan ruhaniyah. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Akhirat itu diawali dengan kematian, alam barzakh, dan kemudian alam akhirat itulah yang paling inti perjalanan hidup manusia. Semuanya harus tercakup. Semuanya harus tercakup dalam kata-kata rahmatan lil alamin. Maka untuk itu ada keterkaitannya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum. Kalau tadi surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Ar-Rum itu Allah di surat Ar-Rum ayat 7 ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Fa'aqim wajhaka. Kalau makna harfiahnya itu tegakkanlah wajahmu di dalam beragama hanifan, secara patuh tunduk, hanifan ya, ikhlas karena Allah, fitratallah, karena sesungguhnya agama itu adalah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan fitrah Allah. Fitratallahillati, yang mana fitrah Allah itu diciptakan sebagai wujud daripada keberadaan manusia, fataron nasa 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia itu ada di bingkai fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa menggantikan ketentuan-ketentuan fitratullah. Bahasa lain fitrah itu bisa diungkap dengan kata-kata sunnatullah. Sunnatullah, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia, itu dibingkai dalam keberagamaan.
Lid-dini hanifam fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus, yang benar. Cuman walakin aktsarun nas, cuman kebanyakan manusia tidak memahami, kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahkan tidak mau mengetahui, tidak mau tahu. Hadirin, jadi ada kata-kata rahmatan lil alamin, lalu disambung dengan agama yang fitrah. Agama yang fitrah. Dari kata-kata itulah sebetulnya muncul ungkapan damai dunia, damai akhirat, damai lahiriah, damai batiniah, damai sejahtera jasmania dan sejahtera ruhania semuanya. Maka dari perpaduan antara rahmatan alamin dan fitrah Allah tadi itu, manusia harus menjalani agama. Menjalani agama itu lalu berarti orang itu sedang menjaga keberagamaan, melaksanakan keberagamaan. Dalam melaksanakan keberagamaan itu ada ajaran di dalam Islam yang terwadai dengan kata-kata kalimat tawassut, tawazun, terus i'tidal, lalu sama tasamuh. Tawassut tengah-tengah, tawazun ada keseimbangan, i'tidal tegak lurus dalam bingkai objektivitas kebenaran. Nanti kita akan urai. Lalu tasamuh, ada unsur toleransi dalam berinteraksi, dalam bermasyarakat. Manusia itu ada alam individu, ada alam sosial. Bagian daripada sosial. Individu, sosial. Sosial menciptakan kedamaian individu. Individu menciptakan kedamaian sosial. Saling berinteraksi. Saling terkait, saling ada koneksitas. Yang pertama ada tawasud. Tawasud, tengah-tengah. Maksudnya orang dalam menjalani agama itu tidak ekstrim. Tidak ekstrim dalam beragama. Ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Lalu yang diinginkan itu adalah yang tengah. Dari kata-kata tidak ekstrim tadi dan kata-kata tawasud, tengah-tengah dalam beragama itu ada sebuah kisah. Nah, di situ kita akan mengambil makna yang terpenting dari tawasud itu. Tidak ekstrim dalam menjalani ibadah dalam beragama. Ada 3 tokoh agama pada zaman Rasulullah. Sosok 3. Tokoh agama ini masing-masing 3 tokoh itu punya keinginan untuk menjadi manusia yang terbaik dan paling sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka itu lalu punya jalan tersendiri yang ditempuh supaya menjadi manusia yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang pertama itu mencanangkan dirinya ketika siang hari dia itu tidak akan pernah meninggalkan puasa.
Berarti setiap hari itu harus puasa terus. Berarti enggak begitu peduli dengan kebutuhan jasmanianya. Nggih. Terus. Itu juga enggak sesuai dengan fitrah, karena manusia itu ada unsur jasmania, ada unsur ruhania. Salah satu kebutuhan makanan ruhania adalah puasa. Tapi jangan sampai karena puasa itu kebutuhan rohaninya, lalu mengabaikan kebutuhan jasmania. Manusia butuh makan. Lalu yang kedua, kalau malam hari aku tidak akan pernah putus-putus untuk terus komunikasi dengan Allah melalui sholat malam. Jadi kalau malam itu nggak usah tidur, terus dipakai ibadah. Semalaman suntuk, nggak usah tidur, supaya dekat dengan Allah. Jenengane sekarang sing iso. Terus napa yang ketiga, supaya komunikasi cinta dengan Allah itu tidak terganggu oleh apapun dengan selain Allah, selain Tuhan, maka ia mencanangkan dirinya supaya dekat dengan Allah, tidak akan pernah menikah. Karena menikah itu berarti ada hubungannya dengan nafsu, dengan kebutuhan biologis. Tidak menikah, supaya betul-betul cinta fokus hanya untuk Allah. Nah, terkait dengan 3 tokoh agama yang seperti tadi itu ingin menjadi manusia yang paling sempurna itu, lalu Rasulullah berkomentar, Wallah inni akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, saya itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akhsyakum wa atqakum, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah, khasyah, dan takwa dalam arti adalah terus ingin kuat komunikasi dengan Allah, takwa Allah dengan menjauhi larangan Allah, dengan melaksanakan perintah Allah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Walakinni, tetapi walaupun saya itu sudah masuk kategori manusia yang paling bertakwa. Jadi kata-kata ini tidak diartikan berarti Rasul itu paling sombong, bukan Pak. Ini karena dalam rangka merespon tadi itu loh. 3 sosok, 3 sosok manusia yang merasa paling dengan itu ia paling sempurna, kan gitu toh. Jadi Rasul itu menyatakan, aku paling orang bertakwa kepada Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah, itu bukan karena dia menyombongkan diri, tapi bukan. Itu respon daripada itu untuk menguatkan pernyataan berikutnya. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian statusku, kalau siang hari ana asumu wa ana uftiru. Aku kalau siang hari itu kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Tapi ini berlaku bukan untuk ibadah puasa Ramadan, Pak ya. Kadang-kadang dengar kata-kata ini lalu akhirnya nanti, seperti Rasul menyatakan, kadang-kadang mokel, kadang-kadang poso. Itu tidak berlaku untuk Ramadan, Pak. Kalau Ramadan kan harus siap hari. Tapi ini Pak, di luar Ramadan, di luar yang wajib tadi itu, Rasul itu kadang-kadang mangan, gak poso, kadang-kadang poso. Dengan yang lebih banyak mananya, Pak? Paling tidak kan ngambil
Apa itu kalau tidak bisa tadi itu puasa, tidak puasa, itu puasa Daud nih, sehari puasa, sehari tidak itu. Paling tidak lalu apa? Ngambil apa yang diarahkan oleh Rasulullah dalam sebulan jangan pernah engkau tinggalkan minimal 3 puasa sunnah, 3 hari puasa sunnah. Bisa ngambil Yaumil Bid 13, 14, 15 Hijriah nih, bulan Hijriah, atau awal bulan Hijriah, tengah bulan Hijriah, akhir bulan Hijriah, atau apa? Dari Senin Kemis itu bisa diambil minimal apa? 3 hari berpuasa. Karena dengan 3 hari berpuasa itu sudah dihitung oleh Allah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Berarti apa? Sepanjang hidupnya dia adalah orang-orang yang berpuasa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena secara lahiriah dia tidak melakukan itu, tapi dengan melakukan ngambil 3 hari itu seperti berpuasa 1 bulan itu kan 30 hari. Puasa sehari itu manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka ia dapat pahala 10 kali lipatnya. Berarti berpuasa sehari dalam 1 bulan itu sama dengan 10 hari, Pak. Halo? Kalau 2 hari berarti sama dengan 20 hari. Kalau 3 hari sama dengan 30 hari. Terus dijalani. Minimal seperti itu. Tapi tidak berpuasa secara fisik tadi itu lahiriah terus tiap hari itu enggak. Kenapa? Karena manusia juga butuh kebutuhan asupan gizi. Sehingga Rasul sempat menegur ada seorang sahabat. Awalnya itu dia tidak beragama Islam. Lalu dia mendapatkan hidayah. Ikrar di hadapan Rasulullah. Bersaksi masuk Islam. Lalu setelah itu Rasul berpisah. 1 tahun berikutnya ketika ketemu Rasul nggak bisa meniteni, Pak. Apa meniteni itu, Pak? Menengeri. Nggak mengenali lagi sudah. Terus orang itu, ya Rasul, nopo jenengan supe kali kulo. Lupa dengan saya. Langgi sapa jenengan itu? Kulo niku yang 1 tahun dulu ikrar di depan jenengan saya masuk Islam itu. Lah, oh iya. Lah terus apa? Lah kok koyok ngene sampean? Kawuru. Nggih, kula mantun niku ya Rasul karena saya itu saking sadarnya ingin menjadi orang baik karena selama ini saya tidak pernah ini puasa. Saya ingin menjadi orang baik melalui puasa, maka setiap hari saya berpuasa ya Rasulullah. Walah, kok cara saiki sampeyan niku nyiksa awak sampeyan niku. Kebutuhan lahiriah itu penting juga. Kebutuhan batinnya penting. Tapi jangan meninggalkan kebutuhan lahiriah. Sampeyan puasa terus kok ini sampai kurung ini kok sampeyan iki lho. Ojo. Lah kula kepengin soalé riyen kula niku elek ya Rasulullah. Ojo. Ojo ngono. Loh, ngoten lho termasuk lalu memberi saran apa? Puasalah kamu 3 hari dalam 1 bulan. Kurang ya Rasulullah. Nah, kurang ya itu ambil Senin Kemisnya terus tiap minggu. Kurang Rasul. Wis poso sedina, poso ndak. Oh, poso Daud ngono-ngono. Ya ngono. Artinya Rasul juga memperhatikan aspek kebutuhan fisik. Nah, ndak tahu kita ini lebih cenderung yang mana kira-kira? Lebih cenderung kebutuhan apa? Mangan ngono ya. Hadirin dirahmati Allah, fitrah. Jadi unsur jasmania diperhatikan, unsur. Nah Rasul mengajarkan seperti itu. Tawassut. Tak ekstrim. Sing ekstrim apa berikutnya ya mau mangan naik gak tahu gelem poso termasuk Ramadan ya gak poso itu. Luar biasa. Luar biasa ekstrimnya apa? Gak beragamanya itu. Lalu yang kedua. Saya tidak kata Rasulullah ana ya arkutu wa ana akumu. Kalau malam hari aku ya tidur. Tapi aku juga ketika malam hari juga akumu melakukan qiyamul lail. Melek. Tidur itu kebutuhan
jasmania, kebutuhan kesehatan lahiriah. Lalu bangun malam itu adalah asupan gizi ruhaniah, kebutuhan batiniah. Makanya lalu ada arahan-arahan ketika malam hari itu, sampai Rasul itu memberikan paling tidak untuk qiyamul lail itu minimal orang itu bisa melakukan 1 rakaat setelah sholat isya, supaya terhitung orang yang qiyamul lail. Nah, dalam praktek ini ada 2 sahabat yang berbeda. Abu Bakar, ya kan salah satu perintahnya, jangan pernah engkau tinggalkan 1 rakaat witir sebelum tidur. Maka Abu Bakar itu setelah melaksanakan sholat wajib, sholat isya, itu tidak pernah meninggalkan minimal 1 rakaat witir. Karena itu sudah terhitung orang itu bagian dari orang yang melakukan qiyamul lail. Tapi berbeda, ada sahabat Umar, itu mesti mari sholat isya itu tidur dulu. Loh, ini kok malah tidur dulu? Kalau ini sahabat Abu Bakar tadi apa? Sholat sunnah dulu, witir tadi itu, lalu baru tidur. Bangun ketika subuh. Kemudian Umar itu tidur dulu, terus bangun malam setelah tengah malam itu. Ada 2 sahabat yang berbeda, yang dua-duanya adalah mertua Rasulullah. Abu Bakar itu mertuanya punya putri namanya Aisyah. Kemudian Umar juga mertua Rasulullah, punya putri yang dinikahi Rasul, Hafsah. Yang Aisyah itu dinikahi ketika usia masih 9 tahun. Kemudian Hafsah itu dinikahi Rasulullah setelah Hafsah itu meranda. Apa meranda itu, Pak? Rondo itu terus di bahasa Arab ya, bahasa Indonesia meranda. Wong lanang iku duda, bahasa Indonesianya menduda. Lah wong wedok iku rondo, berarti di bahasa Indonesia kan meranda. Dua-duanya adalah istri Rasulullah dari mertua yang berbeda Abu Bakar. Nah, keduanya punya amalia yang berbeda, tapi tetap dalam konsistensi qiyamul lail. Jamaah ngantuk nggih? Monggo, sing jenengan ngantuk mboten napa-napa ngrungokno ngaji mbek ngantuk iku oleh ganjaran ya, apa meneh sampean mbek ngeleset ndepel ngono. Monggo, mboten napa-napa, barokah ngaji. Nah, lalu ada bagian pengamat. Ngerti pengamat ah? Artinya seorang itu memperhatikan ibadah seseorang. Nah, yang kadang-kadang kan ada gitu, melihat orang itu sok menilai ibadah orang kan gitu ada ya. Terus kalau nggak sesuai dengan yang ketahui langsung dituding-tuding ini gitu. Nah, tapi karena ini ada Rasulullah, dikonsultasikan dengan Rasulullah. Ya Rasul, menurut jenengan yo nopo niku? Kok ada 2 sahabat yang kebetulan sama-sama mertua jenengan, kok melakukan itu ibadah sunnah kok berbeda? Gimana ini? Mana yang mau dicontoh itu? Maka Rasul tidak langsung memvonis Umar salah atau Abu Bakar yang salah. Tidak. Maka konfirmasi dulu. Artinya bertemu dengan kedua-duanya. Loh gitu. Tanya alasannya. Tidak langsung memvonis sesuatu itu hanya dari pengetahuan dirinya dan pikirannya. Harus apa? Data dulu yang didahulukan. Maka Abu Bakar tanya, jenengan nopo kok mesti sholat dulu baru tidur, sholat witir dulu baru tidur? Ya Rasul, saya akan melaksanakan perintah jenengan ya Rasul. Jadi kalau mertua tapi sopan, mertua tapi basa karo mantu. Ini umumin dok kene kan biasa sing basa niku apa? Mantu basa karo mertua. Arek macam-macam mek mertua ngoko, oh dipecat ngono dadi apa? Mantu. Nah, ini mertua, ya Rasul, panjenengan kan pernah menyatakan supaya jangan tidur sebelum melakukan witir. Nah, saya itu
melakukan itu sesuai dengan arahan jenengan. Oh, nggih saya. Nggih. Saya pun. Lah yang Umar ya sama-sama mertua nggih. Jenengan apa Umar napa ngapunten ya Rasul, jenengan kan pernah menyatakan. Napa menyatakan? Afdhulus shalawati ba'dal faridati. Semulia-mulia salat setelah fardu. Setelah salat fardu, yang paling mulia adalah as-shalatu fi jawfil, salat yang dikerjakan setelah tengah malam. Nah, karena itu ya Rasul, saya tidur dulu. Nah, itu. Lah sing ekstrem iki apa? Sing gak tahu salat malam. Sing ekstrem kiri, sing ekstrem kanan, apa? Gak pernah tidur kalau malam itu, santai itu. Nah, Rasul gak seperti itu. Maka Rasul bilang, Abu Bakar itu orangnya sangat hati-hati. Karena saking hati-hatinya khawatir nanti kebablasan gak bisa melakukan qiyamul lail. Maka ia melaksanakan apa yang pernah saya sampaikan, ya Pak, jangan tidur sebelum melakukan minimal 1 rakaat ibadah witir namanya. Apik iku nggih saya nggih. Jadi langsung dipertentangkan begitu ndak, karena kita kan ekstrim memahami sesuatu itu langsung dipertentangkan gitu. Dilawankan, enggak begitu. Lalu yang Abu Bakar, yang Umar itu orangnya tegas, mantap, yakin dan benar bahwa salat sunnah yang terbaik itu, salat sunnah setelah fardu adalah salat yang dikerjakan setelah tengah malam. Nah, harus lebih banyak yang mana? Untuk kehati-hatian ya tadi itu, silahkan sebelum tidur salat dulu. Tapi kalau yakin nanti pasti dia akan bisa melaksanakan setelah tengah malam, pokoknya belum subuh, maka itu juga yang terbaik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai ibadah sunnah spesial. Asa ayab asaka, supaya Allah akan menempatkan kamu maqaman mahmuda. Maka dalam hal ini kita harus punya kartu spiritual, Pak. Karena ini adalah ibadah spesial dengan Allah, maka ibadah ini kartu spesialnya namanya kartu XL. Understand? Apa, Pak? Ibadah yang spesial, ekstra lillah. Apa kartu XL? Ini kartu bukan yang di konter-konter itu, Pak, ya. Tapi kartu spiritual, Pak. XL. Kenapa? Spesial, ekstra lillah. Karena hubungannya dengan bangun ketika malam tadi namanya wa minal laili fatahajjat bi nafilata, di atas bagian malam bertahajudlah kamu. Berarti kita juga setiap malam kalau bisa menggunakan kartu Indosat. Halo. Kenapa Pak Indosat, Pak? Kartu spiritual yang saya sampaikan, Indosat itu adalah indahnya doa saat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus apa? Wakur, dan berdoalah kamu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu berarti kita tiap hari mengisi pulsa kartu napa mau? Indosat. Dari sisi karena ibadah sunnah spesial itu namanya kartunya XL. Alhamdulillah. Nah sing ekstrim tadi apa? Ya gak tahu salat blas bengi iku. Iku ekstrim apa ini? Ekstrim kiri. Ana sing selalu ekstrim kanan apa? Bendino ben bengi iku gak tahu turu ngono. Nah, itu bukan ajaran Rasulullah. Karena apa? Tidur juga bagian dari kebutuhan fitrah manusia untuk supaya menjaga metabolisme apa itu? Edaran darah apa semuanya hubungannya dengan istirahat, Pak. Kalau orang itu kurang tidurnya,
Ya, sama kalau dalam dunia kedokteran itu kan minimal orang itu normal itu sehari semalam itu 8 jam. Tapi kan juga akhirnya tergantung ininya. Ada yang cukup 6 jam sudah sehat. Ngerti nggih? Nah, ini berlebihan itu ekstrim kiri. Gak tahu salat tahajud bangun turu wae. Maka itu dikatakan Rasul, orang kalau tidur malam enggak pernah ada salat malamnya witirnya itu seperti tidurnya bangkai. Seperti kaljifah. Oh, seperti itu. Berarti apa? Yuk ada itu. Berarti apa? Yuk ada ritme tidur dilakukan, bangun malam juga itulah tengah. Tidak terlalu ekstrim. Nah, yang berikutnya tadi apa? Ada orang yang supaya cintanya kepada Allah tidak terbagi-bagi, fokus hanya Allah. Maka salah satu penghalang nanti komunikasi dengan Allah adalah nuruti nafsu. Maka aku tidak pernah menikah dengan siapapun. Bos bayangannya kan ini yang terbaik. Maka kata Rasulullah, tidak seperti itu. Aku orang yang paling takwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Kenapa? Itu berarti juga menyatakan aku manusia normal, punya nafsu. Maka nafsu syahwat itu kita salurkan melalui apa? Yang halal, yaitu apa? Menikah. Nah, memang di dalam perjalanan hidup para nabi ada sosok manusia yang tidak menikah. Siapa? Yahya, hasuron wa nabiyan. Nabi Yahya itu hasur. Apa? Tidak pernah berhubungan dengan wanita. Hasur. Terus siapa lagi? Isa. Isa itu tidak menikah, tidak punya istri. Nah, sementara Rasulullah itu apa? Ayo jenengan mau jadi umatnya Nabi Yahya, Nabi Isa atau umatnya Rasulullah? Rasulullah menikah, alhamdulillah. Kebutuhan biologis, kebutuhan batinnya semuanya terjalan. Bahkan istri Rasulullah berapa? Berapa Pak? 9. Yang menyatakan istri Rasulullah 9 itu fitnah. Masuk jenengan fitnah Rasulullah. Yang benar itu 11. Jangan karena fitrah lalu apa? Lu Rasul fitrahnya begitu. Aku nih ngono ya nyuntuh Rasulullah. Rapi ngono. Ojo, lu ngono lo. Nanti itu harus ada ilmunya, cerdas dalam memahami poligami Rasulullah. Kan pernah saya sampaikan itu. Ngono lali tak sampai nomane. Tengah-tengah. Rasul itu menikah karena itu hubungannya dengan apa? Kebutuhan fitrah. Fitratallahi allati fitrah manusia apa? Yang Allah menciptakan itu di atas fitrah itu. Manusia itu. Makanya zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Itu fitrah. Dan silahkan. Makanya bapak-bapak umpama di sini kok ada yang sekarang sudah menjomblo. Berarti apa itu? PDPP, Persatuan Dudah Penuh Potensi. Silakan rapi mana, enggak apa-apa. Rasul juga ketika sempat menduda, akhirnya ya di usia 51 kan menikah lagi. Halo. Jadi dengan kalau ada menduda umur 40, 45, 50 sampai 60, kok kepengin nabi maneh? Monggo. Alhamdulillah, itu sunah Rasul, nggih. Masuk apa sapa iku? Monggo, itu sunah Rasul, enggak apa-apa. Karena kalau sekiranya masih itu. Nah, begitulah agama itu, tawasud tengah-tengah. Tidak karena ini sunah Rasul terus rapi ngoten niku ya mboten. Terus karena ini supaya saya semakin fokus hanya Allah, gak mikir wong wedok, gak mikir rabi mana aku wis pokoknya ngene. Monggo, tapi yang terbaik adalah tadi itu seperti Rasul. Makanya Rasul kan meninggalnya dalam keadaan masih tetap berstatus sebagai seorang suami. Monggo jenengan masih ada peluang untuk rabi mana, sing penting pokoknya ana sing dirabi. Halo. Ini fitrah nggih. Alhamdulillah. Nah, dari kata tawasud ini nanti akan kita lanjutkan bagaimana itu yang namanya tawazun. Bagaimana itu yang namanya apa? I'tidal. Bagaimana untuk yang apa tadi itu yang tasamuh. Ini semuanya dibingkai supaya mampu mewujudkan misi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Kalau beli sepatu silakan pergi ke Jakarta.
Ya, wong iki pantun kok. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, maka ada rumah mewah di tengah ladang. Silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Alhamdulillah. Yang paling penting adalah nang Madiun Kudanan Deres tuku kupat nang Bojonegoro. Napa niku? Matur suwun pangeran ingkang bales. Tuku kupat nang Bojonegoro. Nek wonten lepat kula nyuwun sepuro. Nanti insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi al-'alil qadri al-'azibil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atmim lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.